Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Ferlina Tika Aulia. Dan sebelumnya aku mau ngingetin ke teman-teman, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, next ke videonya. Jadi kemarin kan aku udah sempet kasih saran ke teman-teman, kalau misalnya kita insecure itu salah satu caranya dengan bersyukur. Nah, kalau misalnya kita udah bersyukur tapi tetap insecure, lalu gimana? Terus kita udah berusaha tapi tetap aja gagal. Gimana? Jadi gini guys, kita ibaratkan seperti kosan yang ditinggal lama. Saat pandemi ini kan banyak sekali kos-kosan yang ditinggal lama oleh penghuninya pulang kampung. Nah, kosan ini ditinggal tentunya tidak ada yang membersihkan. Dan apalagi kayak pandemi ini kan ditinggalnya lama berbulan-bulan. Saat penghuninya kembali ke kosan, tentunya akan membersihkan kosan tersebut. Tetapi karena sudah ditinggal lama dan tanpa dibersihkan, pastinya banyak sekali kotoran yang terdapat di kosan tersebut. Bahkan sampai menebal debu-debunya tersebut. Nah, tentunya saat kita mau membersihkan kosan tersebut, hanya dengan sekali sapu itu tidak mungkin. Pasti masih ada kotoran-kotoran yang tersisa di lantai tersebut. Kita perlu menyapunya beberapa kali sampai debunya itu benar-benar terangkat. Lalu kita juga perlu mengepelnya sampai benar-benar debunya itu terangkat. Perlu kita kasih air, perlu kita kasih pewangi lagi. Kalau kita hanya menyapunya sekali itu kayak nggak mungkin kan, setelah debu berbulan-bulan menempel dan kita hanya menyapunya sekali. Itu pasti masih banyak kotoran-kotoran yang tertinggal, tidak bersih secara keseluruhan. Nah, hal ini sama seperti insecure ini. Jadi, insecure ini seperti kita ibaratkan kosan yang ditinggal lama tadi itu. Insecure ini merupakan suatu perasaan, suatu rasa yang timbul secara perlahan dan kadang tanpa kita sadari ini menjadi suatu kebiasaan gitu. Menjadi suatu kebiasaan pada kita. Nah, tentunya insecure ini yang awalnya ini hanya suatu hal kecil, lama-lama kalau dibiasakan setiap hari terjadi, maka lama-lama akan menumpuk. Jadi, kalau kita hanya menerapkan rasa bersyukur pada diri kita ini sekali, 2 kali, atau 3 kali, jarang-jarang pada kehidupan kita sehari-hari, tentunya tidak akan menghapus rasa insecure yang sudah menumpuk dan sudah bertahan lama pada diri kita tersebut. Seperti debu tadi, kalau kita hanya membersihkan sekali, pasti debu itu tidak akan terangkat. Sama seperti rasa insecure. Kalau kita hanya bersyukur sekali, tidak akan menghapus semua rasa insecure, mengurangi semua rasa insecure yang sudah bertahan lama pada diri kita. Kita perlu menerapkan rasa bersyukur kepada semua aktivitas kita, kepada semua keseharian kita. Apapun harus kita dasari dengan rasa bersyukur ini. Supaya rasa bersyukur itu menjadi suatu kebiasaan. Bersyukur insecure. Kalau kita tidak bersyukur, maka kita akan insecure. Kalau kita insecure, maka ingatlah bersyukur. Jadi enaknya gitu aja teman-teman. Ingat aja,
bersyukur insecure, bersyukur insecure, bersyukur insecure. Jadi kayak tertanam di dalam otak kita. Kalau kita udah merasa nih kayak kita masih, misalnya kita mau insecure nih, kita habis nonton TV, terus kita lihat artis-artis itu misalnya putih, tinggi, kurus, cantik, mancung, perfect lah gitu menurut kita. Terus kita kan pasti kayak kebanyakan dari kita tuh memiliki perasaan kayak ya ampun, itu kok cewek cantik banget, sempurna banget gitu kan. Terus kita, kok aku kayak gini sih, gemuk, terus hitam gitu kan. Kayak ngerasa insecure-nya mulai tumbuh lagi gitu. Nah, ingat aja gitu, bersyukur. Aku harus bersyukur gitu. Aku harus bersyukur dengan apa yang aku miliki sekarang. Belum tentu orang lain juga milikin gitu. Iya sih teman-teman, jadi memang menghilangkan rasa insecure ini memang sulit sih, sulit. Jujur aku juga merasa sulit. Jadi kayak ini tuh hal yang sepele, kita anggap sepele, kita sering anggap sepele kayak cuma insecure gitu, kayak nggak pede. Biasanya orang kan ngerasa bilang nggak pede gitu ya, cuma kayak hal sepele, ih apa sih kamu, kan kadang kalau teman nggak pede, aku nih kayak gini, ih aku kurang gini gini gini, kok aku gemukan, kok aku muka aku apa sih nggak glowing gitu, kelihatannya kayak kusem banget hari ini. Itu kan termasuk kayak insecure. Nah itu kayak hal-hal sepele, sebenarnya sepele gitu kan, sering kita dalam keseharian kita tuh sering banget kita lakuin insecure ini, tapi tuh kita kadang nggak menyadari. Dan ya ternyata sulit banget untuk menghilangkan rasa ini, walaupun kita udah bersyukur tadi itu. Ya mungkin kadang-kadang kita kayak bersyukur pas ingat-ingat aja gitu kan, kebanyakan orang. Terus nggak menjadikan suatu bersyukur ini suatu kebiasaan. Jadi kalau kita yakin, terus kita bersyukur, kita sering bersyukur apapun kita harus bersyukur, kita kayak positive thinking, bersyukur ini istilahnya. Jadi apapun, pas kita udah mau mulai berpikiran mulai insecure ini, kita tanemin dalam diri kita harus berpikir positif, kita harus bersyukur gitu. Memang gampang sih kayak ngomong, tapi jalaninya tuh susah. Apalagi kita nih, kayak aku juga nih, kalau misalnya aku tuh ngeliat orang itu tuh hebat, terus ya hebat, terus lengkap, perfect gitu, kelihatannya kayak pengen gitu kan, terus pasti ngerasa kayak ih kok aku nggak bisa sih kayak dia gitu. Tapi malah kita harus, ya kita jadikan insecure itu hal yang positif. Jangan malah kita terbawa dengan rasa insecure yang ada. Jangan malah kita terpuruk terus, ya udah aku nggak bisa kayak dia, aku nggak mungkin bisa, kita beda gitu. Tapi tanamin dalam diri kalian, ya aku harus bersyukur dengan apa yang aku miliki sekarang. Dan mungkin dia memang jalannya seperti itu dan aku jalannya seperti ini, mungkin aku bisa bagus juga dalam segi hal yang lain, dan aku harus jadikan dia itu sebagai motivasi aku, jadi motivasi buat aku lebih semangat lagi untuk melangkah maju ke depan, untuk lebih semangat dalam melakukan hal-hal positif, semangat dalam menjalani kehidupan ini gitu. Jangan malah jadikan itu sebagai bumerang buat kita, buat jadikan itu sebagai hal
yang positif. Kalau udah berusaha, udah bersyukur terus tapi tetap gagal gimana? Berarti itu tandanya usaha kita masih kurang maksimal, teman-teman. Kita perlu usaha yang lebih keras lagi. Atau bisa jadi kita melakukan itu masih setengah hati. Apapun yang kita lakukan, jika kita melakukan sesuatu itu dengan setengah hati, dengan setengah-setengah, itu hasilnya juga akan setengah-setengah. Hasilnya tidak akan sepenuhnya berhasil sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya kita memang pengen berubah lebih positif lagi, maka kita harus yakin bahwa saya bisa, saya pasti bisa, saya harus bisa. Dan namanya kita berusaha, gagal itu hal yang wajar. Asalkan saat kita gagal, kita harus bangkit kembali. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Jangan sampai gagal, udah menyerah gitu aja. Jangan sampai gagal membuat kita jadi terpuruk, membuat kita menjadi pasrah. Jadikan suatu kegagalan dalam diri kalian itu sebagai penggerak buat kalian melangkah lebih positif lagi. Jadikan kegagalan sebagai kalian untuk menyusun strategi baru. Mungkin strategi-strategi yang kalian terapkan itu masih belum pas. Semangat teman-teman, jangan pernah takut untuk menjadi yang lebih baik lagi. Selalu yakini dengan potensi yang kita miliki, dengan potensi yang ada pada diri kita. Selalu percaya diri. Percaya diri itu merupakan awal dari kesuksesan kita. Kalau kita sudah percaya pada potensi yang ada pada diri kita, bukan tidak mungkin semua orang atau orang-orang yang ada dan melihat kita itu akan yakin dengan potensi yang kita miliki. Tapi kalau kita sendiri, kita yang memiliki potensi tersebut sudah tidak percaya, lalu bagaimana cara kita menunjukkan potensi tersebut kepada orang lain? Dan gimana orang lain itu bisa tahu tentang potensi yang kita miliki? Kalau kitanya aja itu udah nggak percaya dengan potensi yang ada pada diri kita. Oleh karena itu, percaya dengan potensi yang ada pada diri kita, percaya diri, itu merupakan kunci awal. Merupakan kunci awal yang sangat penting untuk kita memulai kesuksesan, untuk menggapai semua impian kita. Jadi, kita harus tetap yakin, kita harus tetap semangat, jangan pernah takut tentang suatu kegagalan. Oke, teman-teman. Semangat semuanya, semangat, semangat, semangat. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir dan selalu mensupport aku dalam semua video-video yang aku udah buat. Dan aku mau ingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and comment. Selalu kalian juga bisa share video ini. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih untuk semua dukungannya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak.
Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Semoga aku bisa terus berbagi kepada teman-teman semuanya. Semangat! Semangat, 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 dan semangat. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.